Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. NIM saya 22020110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Indasari, NIM 109, Prodi Sistem Informasi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Solihah, NIM 107 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cetiastani, NIM saya 22020110. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Latifah, NIM 110, Prodi Sistem Informasi dari kelas SIA. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, nama saya Kusna Kustina dan NIM saya 22021006. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Windows 2000. Windows 2000 atau Windows NT 5.0 merupakan sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0. Dengan operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0 yang fokus pada keamanan, stabilitas, dan kemampuan untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat keras dan prosesor, dikeluarkan oleh Microsoft tanggal 17 Februari tahun 2000 di Amerika Serikat. Windows 2000 memadukan stabilitas dari Windows NT dengan kemudahan penggunaan dari Windows 98. Windows 2000 Beta 1 dirilis pada tanggal 27 September tahun 1997, dan selanjutnya Microsoft pun meluncurkan beberapa perbaikan dalam Windows 2000 Beta 2, dan hingga akhirnya pada versi Beta 3 yang merupakan leluhur dari versi rilis kandidat atau RC yang diluncurkan pada tanggal 29 April tahun 1999. Tercatat 3 buah versi RC yang dikeluarkan oleh Microsoft dari Windows 2000 Beta 3 ini di antara bulan Juli tahun 1999 hingga November tahun 1999. Selanjutnya, Microsoft merilis versi RTM atau Release to Manufacturer dari Windows 2000 pada tanggal 12 Desember tahun 1999, sementara dijual secara retail pada 17 Februari tahun 2000. Windows 2000 dirilis dalam 4 edisi yang berbeda. Yang pertama yaitu Windows 2000 Professional. Windows 2000 Professional adalah versi Windows 2000 yang ditujukan untuk digunakan pada desktop dan laptop, dan dirancang untuk menggantikan Windows NT Workstation 4.0. Beberapa fitur baru yang ditawarkan oleh Windows 2000 Professional termasuk sistem file dengan hak akses, kemampuan untuk mengenkripsi file, dan dukungan untuk jaringan. Sistem file dengan hak akses memungkinkan administrator untuk mengatur hak akses terhadap file dan folder yang ada di dalam sistem. Kemampuan untuk mengenkripsi file memungkinkan pengguna untuk mengamankan file tertentu dengan menggunakan enkripsi yang sangat kuat. Untuk edisi yang kedua yaitu Windows 2000 Server. Windows 2000 Server adalah sistem operasi server yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2000 yang ditujukan untuk menggantikan Windows NT Server 4.0. Windows 2000 Server dirancang untuk digunakan pada lingkungan jaringan kecil hingga menengah, memiliki fitur-fitur tambahan yang tidak tersedia pada Windows NT Server 4.0. Salah satu fitur utama dari Windows 2000 Server adalah kemampuan untuk mengelola Active Directory, yang merupakan layanan direktori yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek di jaringan seperti pengguna, grup, dan komputer. Untuk yang ketiga yaitu Windows 2000 Advanced Server. Windows 2000 Advanced Server adalah edisi khusus dari sistem operasi Windows 2000 yang dirancang untuk menggantikan Windows NT Enterprise Server. Windows 2000 Advanced Server dirancang untuk digunakan pada lingkungan jaringan yang lebih besar, memiliki fitur-fitur tambahan yang tidak tersedia pada edisi standar Windows 2000. Salah satu fitur utama dari Windows 2000 Advanced Server adalah kemampuan untuk mengelola cluster server. Cluster server adalah
grup dari 2 atau lebih komputer yang bekerja bersama untuk memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan ketersediaan sistem. Untuk edisi yang keempat yaitu Windows 2000 Data Center Server. Windows 2000 Data Center Server adalah edisi paling canggih dari sistem operasi Windows 2000 yang ditujukan sebagai pengelola pusat basis data dan aplikasi untuk pasar korporat. Windows 2000 Data Center Server dirancang untuk digunakan pada lingkungan jaringan yang sangat besar dan membutuhkan ketersediaan sistem tinggi dan kinerja yang sangat cepat. Salah satu fitur utama dari Windows 2000 Data Center Server adalah kemampuan untuk mengelola sistem dengan hingga 32 prosesor dan 64 GB memori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada pada Windows 2000. Berikut fitur-fitur yang terdapat dalam Windows 2000. Yang pertama ada Active Directory. Active Directory adalah fitur utama dalam Windows 2000. Active Directory adalah layanan direktori yang memungkinkan administrator untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, grup, komputer, dan printer. Active Directory juga menyediakan fitur autentikasi, otorisasi, dan manajemen hak akses untuk pengguna dan sumber daya jaringan. Yang kedua adalah fitur Plug and Play. Plug and Play atau yang biasa disebut dengan PNP merupakan fitur Windows 2000 yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat baru ke komputer tanpa harus menginstal driver secara manual. Fitur ini membuat pengguna lebih mudah dalam menginstal perangkat baru, seperti printer, scanner, dan kamera digital. Windows 2000 akan secara otomatis mendeteksi perangkat baru yang terhubung ke komputer dan menginstal driver yang sesuai. Yang ketiga, Encrypting File System (EFS). EFS adalah fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk menginskripsi file di dalam sebuah folder atau partisi hard disk. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melindungi file penting dari akses yang tidak sah. Yang keempat, Remote Desktop. Fitur Remote Desktop memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer jarak jauh melalui jaringan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kelima, Grup Polisi. Grup Polisi adalah sebuah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengatur keamanan dan beberapa kebijakan lainnya di dalam platform Microsoft Windows. Alat bantu ini dapat digunakan untuk memperketat konfigurasi keamanan dalam sistem-sistem yang menjalankan sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, maupun Windows Server 2008. Fitur yang keenam adalah Internet Explorer. Windows 2000 dilengkapi dengan versi terbaru dari Internet Explorer pada saat itu, yaitu Internet Explorer 5. Internet Explorer 5 memiliki banyak fitur baru seperti dukungan untuk CSS, dukungan untuk HTML 4.0, dan integrasi dengan Windows Media Player. Fitur yang ketujuh yaitu Windows Media Player 7. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format atau WMA, WMV, atau ASF, MPG Audio Layer 3 atau MP3, dan beberapa format multimedia digital lainnya. Yang kedelapan yaitu Microsoft Management Console atau MMC. Manajemen konsol atau MMC adalah alat manajemen sistem yang memungkinkan administrator untuk mengelola sumber daya jaringan. MMC memungkinkan administrator untuk membuat snap-in yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya jaringan seperti pengguna, grup, dan printer. MMC juga memungkinkan administrator untuk membuat tampilan khusus untuk mengelola sumber daya jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Fitur yang ke-9 yaitu Windows Installer. Windows Installer adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menghapus program secara otomatis. Dengan menggunakan Windows Installer, pengguna dapat dengan mudah menginstal, memperbarui, dan menghapus perangkat lunak dengan konsistensi dan efisiensi.
Fitur yang terakhir yaitu System File Protection. System File Protection atau SFP juga dikenal sebagai Windows File Protection atau WFP adalah fitur keamanan yang ada di sistem operasi Windows. Tujuan utamanya adalah melindungi file sistem operasi yang kritis dan penting dari modifikasi atau penghapusan yang tidak sah. SFP beroperasi dengan cara memantau dan memeriksa integritas file-file sistem tertentu dan secara otomatis menggantikan file yang rusak atau diubah dengan versi yang asli dan tidak terubah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Windows 2000. Yang pertama, stabilitas yang tinggi pada Windows 2000. Windows 2000 memiliki tingkat stabilitas yang tinggi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Windows 2000 dapat menjalankan aplikasi secara terus-menerus selama berminggu-minggu tanpa mengalami masalah. Windows 2000 dirancang dengan arsitektur yang lebih baik dibandingkan dengan sistem operasi Windows sebelumnya. Arsitektur yang lebih baik ini memungkinkan Windows 2000 untuk mengelola sumber daya sistem dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yakni keamanan yang lebih baik pada Windows 2000. Windows 2000 dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem operasi Windows yang sebelumnya. Beberapa fitur keamanan yang disediakan oleh Windows 2000 antara lain seperti IPsec, XNMP V3, dan Kerberos. Fitur-fitur ini memungkinkan Windows 2000 untuk mengamankan jaringan yang lebih baik. Windows 2000 memiliki fitur keamanan pada akun pengguna yang lebih baik, seperti password complex serif dan account logout. Fitur-fitur ini memungkinkan Windows 2000 untuk mengamankan akun pengguna dari serangan brute force. Yang ketiga adalah kemampuan jaringan yang lebih baik dari versi sebelumnya. Salah satu kelebihan utama dari Windows 2000 adalah kemampuannya dalam menghubungkan beberapa komputer ke dalam sebuah jaringan yang besar. Sistem operasi ini mendukung protokol jaringan seperti TCP atau IP, NetBEUI, dan IPX atau SPE yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan komputer dengan berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan lokal dan internet. Nomor 4 adalah kemudahan mengelola sistem. Windows 2000 adalah sistem operasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola sistem. Sistem operasi ini menyediakan alat bantu yang memudahkan pengguna untuk mengelola sistem, seperti Microsoft Management Console atau MMC, dan alat bantu pemantauan sistem. Yang nomor 5 adalah kompatibilitas yang lebih baik. Windows 2000 memiliki kompatibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem operasi yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya fitur Windows Compatibility Mode yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk sistem operasi Windows yang sebelumnya. Yang nomor 6 adalah dukungan terhadap perangkat keras yang lebih baik. Dengan dukungan terhadap perangkat keras yang lebih baik, Windows 2000 dapat mengoptimalkan kinerja perangkat keras pada sistem operasi ini, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Windows 2000 juga mendukung berbagai jenis perangkat keras seperti printer, scanner, mouse, keyboard, dan perangkat jaringan. Nomor 7 adalah performa yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya fitur seperti Virtual Memory Manager atau VMM yang memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan memori sehingga dapat meningkatkan performa sistem. Yang nomor 8 adalah dukungan terhadap aplikasi server. Windows 2000 memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi server seperti Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, dan Microsoft Internet Information Service atau IIS dengan lebih stabil dan efisien karena adanya perbaikan pada manajemen sumber daya dan pengelolaan memori. Kemudian kita berlanjut pada kekurangan Windows 2000. Yang pertama, kurangnya dukungan terhadap plug and play. Kurangnya dukungan terhadap plug and play
pada Windows 2000 memang menjadi salah satu kekurangan utama pada sistem operasi ini. Hal ini disebabkan karena pada saat Windows 2000, teknologi plug and play masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya matang. Kurangnya dukungan terhadap plug and play pada Windows 2000 juga menyebabkan beberapa masalah pada penggunaan perangkat keras. Beberapa perangkat keras mungkin tidak terdeteksi oleh sistem operasi atau tidak dapat terinstall dengan benar pada Windows 2000. Yang kedua adalah tidak mendukung DirectX 9.0. Meskipun Windows 2000 adalah sistem operasi yang stabil dan andal, tetapi tidak memiliki dukungan terhadap DirectX 9.0. DirectX 9.0 adalah versi DirectX yang diluncurkan pada tahun 2002, 2 tahun setelah Windows 2000 rilis. DirectX 9.0 adalah teknologi grafis yang dikembangkan oleh Microsoft untuk meningkatkan kinerja grafis pada sistem operasi Windows. Ketidakmampuan Windows 2000 untuk mendukung DirectX 9.0 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menjalankan aplikasi atau game yang membutuhkan teknologi grafis terbaru. Yang nomor 3 adalah minimnya dukungan terhadap multimedia. Windows 2000 memang memiliki beberapa kekurangan dalam hal dukungan terhadap multimedia. Meskipun Windows 2000 dilengkapi dengan Windows Media Player, dukungan terhadap format multimedia yang lebih baru seperti MP3 dan MPEG-4 belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik pada sistem operasi ini. Kurangnya dukungan terhadap format multimedia yang lebih baru pada Windows 2000 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menjalankan atau memutar file multimedia yang lebih baru. Kemudian yang nomor 4, sedikit dukungan terhadap aplikasi 16-bit. Meski Windows 2000 memiliki Virtual DOS Machine atau VDM yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi DOS pada Windows 2000, dukungan terhadap aplikasi 16-bit pada Windows 2000 tidak sebaik yang dimiliki oleh sistem operasi Windows yang lama, seperti Windows 98 atau Windows ME. Sedikitnya dukungan terhadap aplikasi 16-bit pada Windows 2000 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menjalankan aplikasi atau perangkat lunak lama yang masih menggunakan format 16-bit. Yang nomor 5 adalah minimnya dukungan terhadap perangkat keras baru. Pada saat Windows 2000 dirilis, teknologi perangkat keras masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya matang. Akibat dari kurangnya dukungan terhadap perangkat keras baru pada Windows 2000 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menginstal dan menggunakan perangkat keras baru pada sistem operasi ini. Yang nomor 6 adalah kurangnya dukungan terhadap keamanan. Meskipun Windows 2000 dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan seperti sistem file dengan hak akses dan enkripsi file, dukungan terhadap keamanan pada Windows 2000 tidak sebaik yang dimiliki oleh sistem operasi Windows yang lebih baru seperti Windows XP atau Windows 7. Hal ini disebabkan karena keamanan internet dan jaringan masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi isu yang cukup penting. Kurangnya dukungan terhadap keamanan pada Windows 2000 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menjaga keamanan sistem operasi dan data pengguna. Kemudian yang nomor 7 adalah ketidakmampuan untuk mendukung USB 2.0. USB 2.0 memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan USB 1.1. Standar koneksi perangkat yang didukung oleh Windows 2000. Ketidakmampuan untuk mendukung USB 2.0 dapat menyebabkan beberapa masalah dalam menghubungkan dan mentransfer data antara perangkat yang menggunakan USB 2.0 dengan sistem operasi ini. Beberapa perangkat yang membutuhkan dukungan terhadap USB 2.0 mungkin tidak dapat beroperasi dengan baik atau mengalami keterbatasan kecepatan transfer data saat digunakan pada sistem operasi Windows 2000.
Selanjutnya, hardware yang support pada Windows 2000. Yang pertama, ada prosesor. Windows 2000 didukung oleh berbagai jenis prosesor, termasuk beberapa prosesor populer seperti Intel Pentium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, dan AMD Athlon. Sistem operasi ini juga mendukung beberapa prosesor lainnya seperti Intel Itanium dan AMD K6. Yang kedua, ada RAM. Windows 2000 membutuhkan setidaknya 64 MB RAM untuk dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada ruang penyimpanan. Setidaknya 2 GB ruang penyimpanan pada hard disk diperlukan untuk menginstal Windows 2000 dan aplikasi lainnya. Yang keempat, ada kartu grafis. Windows 2000 mendukung kartu grafis VGA atau yang lebih baru. Ini mencakup beberapa produsen seperti NVIDIA, AMD, dan Intel. Yang kelima, ada monitor. Windows 2000 kompatibel dengan monitor Super VGA dengan resolusi minimal 800 x 600 pixel. Selanjutnya, software yang support pada Windows 2000. Yang pertama, ada Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 atau IE6 adalah browser web yang kompatibel dengan Windows 2000. Ini adalah versi bawaan dan dapat digunakan untuk menjelajahi internet. Yang kedua, Microsoft Office 2000. Microsoft Office 2000 adalah paket aplikasi produktivitas yang mencakup Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi lainnya. Microsoft Office 2000 ini mendukung Windows 2000 dan menyediakan fitur-fitur pengolahan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Yang ketiga, ada Windows Media Player 7. Windows Media Player 7 adalah pemutar media bawaan untuk Windows 2000. Windows Media Player 7 memungkinkan pemutaran audio dan video serta menyediakan fitur seperti pengolahan koleksi musik dan streaming media. Yang terakhir, ada Adobe Acrobat Reader 5. Adobe Acrobat Reader 5 adalah program untuk membaca dokumen PDF. Dengan Adobe Acrobat Reader 5, pengguna dapat membuka, melihat, dan mencetak file PDF. Cara pengoperasian Windows 2000. 1. Instalasi sistem operasi. Langkah pertama dalam pengoperasian Windows 2000 adalah melakukan instalasi sistem operasi pada komputer atau server yang akan digunakan. Proses instalasi Windows dapat dilakukan melalui CD, ROM, ataupun floppy disk dengan penggunaan harus mengikuti panduan instalasi yang disediakan oleh Microsoft. 2. Konfigurasi jaringan. Setelah sistem informasi diinstal, penggunaan mengkonfigurasikan jaringan pada Windows 2000. Hal ini meliputi konfigurasi alamat IP, subnet mask, dan gateway serta mengatur nama komputer dan dominan. 3. Mengatur penggunaan dan grup. Pada Windows 2000, penggunaan dapat membuat akun penggunaan dan grup untuk mengatur hak akses dan izin jaringan. Akun penggunaan digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penggunaan pada jaringan. Setelah grup digunakan untuk melaporkan beberapa akun pengguna dan memberikan hak akses yang sama. 4. Mengatur layanan aplikasi. Pada Windows 2000, penggunaan dan mengatur layanan aplikasi diinter melalui alat bantu yang disediakan oleh Microsoft. Beberapa layanan aplikasi yang dapat diatur meliputi web server, file server, dan database server. 5. Pemeliharaan sistem. Untuk menjaga kinerja dan kemampuan sistem, penggunaan harus melakukan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem meliputi pengaturan backup dan resorter, pembaruan sistem operasi dan aplikasi, serta deteksi dan penggunaan masalah pada sistem. Cara instalasi Windows 2000 Server. Yang pertama yaitu buat mesin virtual yang disesuaikan dengan kebutuhan Windows 2000 Server. Kemudian masukkan ISO ke dalam VirtualBox dan jalankan mesin. Akan muncul tampilan Windows 2000 Setup, lalu tunggu. 2. Lalu akan muncul jendela Windows 2000 Server Setup seperti ini. Tekan Enter untuk melanjutkan penginstalan. Yang ketiga,
Pada lisensi Windows Server 2000, untuk menyetujuinya tekan F8. 4. Buat partisi dengan tekan C. Di sini mempartisi jadi dua bagian, yaitu C dan D. Jika sudah selesai membuat partisi, tekan Enter pada disk C untuk melakukan penginstalan. 5. Lalu pilih format the partition using the NTFS file system, lalu tekan Enter. 6. Akan ada tampilan seperti ini, tunggu hingga loading selesai, lalu Windows akan otomatis segera terreboot. Yang ketujuh, jika sudah reboot maka akan ada tampilan loading seperti gambar di bawah ini. Yang kedelapan, tunggu proses instalasi device, lalu regional setting untuk menentukan sistem local layout keyboard sesuai dengan kebutuhan Anda. 9. Isikan name dan organization lalu klik next. 10. Tampilan wizard licensing mode yang bertujuan untuk menetapkan berapa jumlah klien yang akan connect ke server Anda nanti. 11. Isikan nama administrator pada password, lalu klik next. Yang ke-12, jika sudah klik next, di sini kita bisa menambahkan komponen-komponen yang kita butuhkan setelah penginstalan selesai. Yang ke-13, sesuaikan tanggal dan zona waktu, kemudian klik next. 14. Tunggu hingga proses penginstalan software, komponen, dan final installation selesai. 15. Lakukan setting network secara manual lalu klik next. 16. Lalu pilih protokol dan klik add. 17. Lalu pilih network protokol selain yang paling atas dan yang paling bawah, kemudian pilih protokol TCP atau IP. 18. Pada workgroup or computer domain, pilih nomor this computer not on a network or in a network without domain, lalu beri nama workgroup or computer domain. Jika sudah, klik next. 19. Instalasi komponen. Cara mengatur IP address. Yang pertama yaitu klik start, lalu pilih setting, kemudian pilih control panel, lalu enter. Yang kedua, klik network and dial-up connection, lalu enter. Yang ketiga, klik local area connection, lalu enter. Yang keempat, klik property. Yang kelima, pilih internet protokol, TCP atau IP, lalu klik property. Yang keenam, ubah IP sesuai dengan keinginan, lalu klik OK. Yang ketujuh, kemudian close dan selesai.